Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya dalam belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang Ibu banggakan, senang sekali ya hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran fisika. Coba, ada yang masih ingat tidak pertemuan kemarin kita membahas apa ya? Ya, benar sekali. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas materi, usaha, dan energi. Mari kita review kembali. Usaha didefinisikan energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan benda dengan gaya tertentu. Usaha juga dapat didefinisikan sebagai perkalian skalar antara gaya dan juga perpindahan. Nah, secara matematis, usaha itu dirumuskan W sama dengan F dikali F. Sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Banyak macam energi, diantaranya energi kinetik, energi potensial, energi padat pegas, dan juga energi mekanik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai momentum dan impuls. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajarannya yakni peserta didik mampu memahami dan menjelaskan mengenai konsep momentum, konsep impuls, hubungan momentum dan impuls, serta penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, mari kita mulai pada pembahasan materi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai momentum. Momentum adalah kecenderungan benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kelajuan yang konstan. Momentum juga dapat didefinisikan besaran yang mengukur seberapa sulit benda untuk dihentikan. Secara matematis, momentum itu dirumuskan P sama dengan M dikali V. Dengan P adalah momentum, satuannya kilogram meter per sekon, M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Momentum merupakan besaran vektor. Besaran vektor merupakan besaran yang mempunyai nilai dan arah. Arah dari momentum itu sama dengan arah kecepatannya. Artinya, kita harus memperhatikan arah momentumnya yang dapat ditentukan dari arah kecepatannya. Berdasarkan persamaan P sama dengan M dikali V, menyatakan bahwa momentum itu berbanding lurus dengan massa dan juga kecepatannya. Artinya, semakin besar massa, maka semakin besar pula momentumnya. Begitupun, semakin besar kecepatan, maka momentumnya juga akan semakin besar. Berdasarkan hal tersebut, jadi momentum itu bergantung pada dua besaran, yakni bergantung pada massa dan juga bergantung pada kecepatan. Kita dapat mengilustrasikan konsep momentum seperti ini. Misalnya, kita buat kecepatan atau V-nya itu tetap. Ada seekor gajah yang berjalan dengan kecepatan sebesar V. Dan juga ada seekor kucing yang berjalan dengan kecepatan yang sama dengan gajah, yakni kecepatannya sebesar V. Massa gajah lebih besar daripada massa kucing. Sehingga berdasarkan konsep momentum, maka momentum gajah lebih besar daripada momentum kucing. Karena massa dari gajah lebih besar daripada massa dari kucing. Artinya, kita akan lebih sulit untuk menghentikan pergerakan dari gajah daripada kucing. Selanjutnya, kita dapat mengilustrasikan konsep dari momentum seperti ini. Misalnya, kita buat massa dari suatu benda tetap.
Ada sebuah peluru yang ditembakkan dengan kecepatan yang tinggi. Dan juga ada sebuah bola besi yang kita lemparkan dengan kecepatan yang lebih rendah daripada kecepatan peluru. Nah, dari kasus tersebut, kita dapat menyatakan bahwa momentum dari peluru itu lebih besar daripada momentum dari bola besi. Hal ini dikarenakan kecepatan dari peluru lebih besar daripada kecepatan bola besi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai impuls. Impuls merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda pada selang waktu tertentu. Secara matematis, impuls dirumuskan I sama dengan F dikali delta T. Dengan I merupakan impuls, satuannya Newton sekon, F adalah gaya, satuannya Newton, dan delta T adalah selang waktu, satuannya sekon. Dari persamaan tersebut, kita dapat menyatakan bahwa impuls berbanding lurus dengan gaya dan juga selang waktunya. Selanjutnya yakni hubungan momentum dan impuls. Anak-anak, mari kita review kembali pada persamaan hukum 2 Newton. Persamaan hukum 2 Newton itu adalah F sama dengan M dikali A. Dari persamaan hukum 2 Newton, kita dapat menentukan hubungan momentum dan impuls. Persamaan hukum 2 Newton yakni F sama dengan M dikali A. A di sini adalah percepatan. Nah, kita rubah A menjadi delta V per delta T, sehingga persamaannya menjadi F sama dengan M dikali delta V per delta T. Lalu kita kali silang. F kali delta T sama dengan M dikali delta V. Sudah kita ketahui bahwa F kali delta T adalah impuls, yakni I. M kali delta V. Delta V di sini adalah perubahan dari kecepatan, maka ada kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Sehingga persamaannya menjadi I sama dengan M dikali V2 dikurangi V1. Sehingga I sama dengan kita kalikan M kali V2 dikurangi M kali V1. M kali V itu merupakan momentum, sehingga I sama dengan P2 dikurangi P1. Momentum 2 dikurangi momentum 1, sehingga impuls sama dengan perubahan momentum. I sama dengan delta P. Selanjutnya, penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sarung tinju. Sarung tinju berfungsi untuk memperlama bekerjanya gaya impuls. Ketika petinju memukul lawannya, pukulannya tersebut memiliki waktu kontak yang lebih lama. Yang kedua, matras. Matras dimanfaatkan untuk memperlama selang waktu bekerjanya gaya impuls, sehingga kita tidak akan merasa sakit ketika dibanting. Yang ketiga, helm. Helm berfungsi untuk meminimalisir terjadinya benturan. Nah, di sini gabus atau spons berfungsi untuk memperlama waktu kontak. Baiklah anak-anak, kita cukupkan pertemuan kali ini. Dan kita tutup pembelajaran kali ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Tetap semangat, jangan bosan untuk belajar, dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.